Shalom Shalom teman-teman. teman-teman. Oke, apa kabarnya semua yang hari ini menyaksikan tayangan Kids Bible Talk. Nah, hari ini kakak udah kembali lagi nih Kak Jonas sama teman-teman kamu yang ada di sini yang ganteng-ganteng, yang cantik juga. Kakak akan melakukan diskusi sama mereka juga tentang firman Tuhan lagi hari ini. Nah, sebelum kakak mulai nih, kakak mau memperkenalkan mereka, teman-teman ini yang ada di sini kepada teman-teman yang ada di rumah. Supaya kita sama-sama kenal ya. Oke, kakak mau mulai perkenalkan dari yang di sana aja, yang paling ganteng. Siapa namanya? Silakan. Shalom teman-teman, nama saya Darren, umur 11, kelas 6 SD. Oke, namanya Darren yang pertama. Nah, yang kedua nih yang cantik nih, sendirian nih, yang paling cantik siapa namanya? Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Renata, umur 11 tahun, kelas 6 SD. Oke, Renata ya. Nah, yang terakhir yang gak kalah ganteng nih, yang udah senyum-senyum. Siapa namanya? Silakan. Halo teman-teman, nama aku Yosua. Kelas 2 umur 7. Oke, yang pertama ada Darren, Renata, dan Yosua. Nah, sama Kak Jonas hari ini ada di sini. Nah, hari ini kita akan berdiskusi ya. Semua sudah siap ya? Darren siap? Siap Kak? Cua juga siap? Siap. Oke, hari ini kakak mau tanya nih, siapa yang mau duluan nih ajukan pertanyaan atau mau diskusi? Saya Kak. Oke, karena Renata duluan, kira-kira Renata mau berdiskusi tentang apa nih? Saya pengen bertanya, Oke. apa sih itu hidup kekal Kak? Waduh, pertanyaannya keren. Apa itu hidup kekal? Tapi sebelum kakak tanya nih, sebelum kakak jawab, kakak mau tanya dulu masing-masing sama Cua, Renata dan juga Darren. Ada nggak dari kamu yang tahu apa artinya kekal? Enggak. Darren nggak tahu. Renata? Enggak. Kalau Cua? Enggak. Enggak, enggak tahu juga. Jadi semuanya belum tahu apa itu kekal ya. Nah, kakak kasih tahu dulu ya. Sebelum kita membahas tentang hidup kekal, adik-adik yang di rumah juga teman-teman yang ada di rumah nih. Kakak mau kasih tahu, kekal itu artinya berlangsung selama-lamanya. Tidak berhenti. Berarti kalau hidup kekal berarti hidup selama-lamanya. Kan ada dua nih pilihannya. Mau hidup kekal atau mati kekal. Nah, berarti kalau hidup kekal, hidup selama-lamanya di mana Kak? Nanti kita akan belajar ya. Dan mati selama-lamanya di mana juga. Nah, sekarang pilihannya begini, pertanyaannya buat Cua, Darren sama Renata, mau hidup kekal atau mati kekal? Hidup kekal. Wah, kompak. Cua belum jawab nih. Cua mau hidup kekal atau mati kekal? Hidup kekal. Hidup kekal, jadi semua hidup kekal ya. Nah, kakak jawab pertanyaan Renata ya, yang tadi. Oke, semua kita waktu diciptakan Tuhan, kita ada bagian dari kita yang namanya roh. Bagian apa namanya? Roh. Roh. Semua manusia yang diciptakan Tuhan memiliki roh di dalam hidupnya. Ya. Nah, sama seperti Tuhan ciptakan kita, Tuhan kasih bagian-bagian lain. Seperti Tuhan ciptakan mata, ada mata? Tuhan ciptakan hidung, tangan, kaki, dan lain-lain. Sama, roh juga adalah bagian yang diciptakan Tuhan yang diberikan buat kita yang hidup, manusia yang lahir ke dunia. Nah, tapi suatu hari nanti kita akan mati. Kita nggak akan hidup selama-lamanya, tubuh kita mati. Ya, tubuh kita akan dikuburkan, kita akan mati. Tapi ada satu yang akan tetap hidup, nggak mati, yaitu roh. Nah, roh ini yang akan kembali kepada siapa? Tuhan Yesus. Nah, ketika kita mati, roh kita akan kembali kepada Tuhan. Dan roh inilah yang akan nantinya hidup kekal atau mati kekal. Nah, kalau kita hidup menyenangkan Tuhan selama kita hidup di dunia, waktu kita mati, roh kita kembali ke Tuhan, kita akan pindah. Kemana? Ke sorga. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Di mana? Di sorga. Itu yang namanya hidup kekal. Tapi pilihan yang kedua, kalau selama kakak hidup, Cua hidup, Renata hidup, atau Darren hidup gak senengin Tuhan, hidup berdosa, hidup main-main, malas baca firman, malas berdosa, malas berdoa. Artinya kamu nanti waktu kembali ke Tuhan, rohmu kembali ke Tuhan, kamu akan menerima hukuman, bukan upah. Yang tadi yang kedua apa? Yang pertama hidup kekal, yang kedua berarti apa? Mati kekal. Nah, mati kekal di mana? Mati selama-lamanya dihukum, kekal selama-lamanya di mana? Di neraka. Jadi pilihannya ada berapa? Cuma dua. Hidup kekal atau mati kekal. Nah, kakak mau kasih tahu juga sama Renata dan teman-teman semua yang ada di sini sama teman-teman yang di rumah. Bagaimana caranya kita bisa menerima hidup yang kekal? Ya, menerima hidup yang kekal supaya kita bisa hidup kekal selama-lamanya di sorga sama Tuhan Yesus. Caranya gimana Kak? Caranya adalah yang pertama harus percaya sama siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dan hidup menyenangkan Tuhan.
Supaya nanti ketika kita mati dan kita kembali ke Tuhan, kita akan hidup selama-lamanya sama Tuhan di mana? Di sorga. Nah, kakak mau minta sama Renata nih untuk buka ayat firman Tuhan. Kakak mau kasih ayat firman Tuhan supaya kamu baca, teman-teman yang di rumah juga bisa baca ya. Ayatnya ada di Yohanes 11 ayat 25. Coba Renata baca dengan suara yang keras. Yohanes 11 ayat 25 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, firman Tuhan bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang ngomong itu? Tahu nggak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Artinya apa Kak? Walaupun tubuh kita mati, tapi tadi ada yang hidup, tetap hidup selama-lamanya. Apa? Roh. Nah, roh itulah yang akan kembali hidup selama-lamanya dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Sekarang Renata pertanyaannya gini, sudah mengerti dengan jawabannya? Sudah Kak. Sudah. Oke, kalau sudah mengerti kita lanjut nih ya. Ada yang belum dapat jatah nih. Yang kedua, siapa yang kedua nih kira-kira? Aku Kak. Oke, Darren. Darren sekarang mau diskusi tentang apa? Apakah kita semua akan masuk surga walaupun berbeda kepercayaan Kak? Oke, apakah semua orang akan masuk surga walaupun semuanya beda kepercayaan, walaupun memiliki kepercayaan yang berbeda gitu ya? Oke, nah sekarang kakak mau kasih tahu sama Darren, sama teman-teman yang ada di rumah, yang perlu dicatat, yang perlu diingat baik-baik. Nah, yang paling penting, yang perlu dipahami adalah bukan berapa sulit kamu percaya, tetapi kepada siapa kamu percaya, gitu ya? Jadi bukan apa yang kamu percayai, tapi kepada siapa kamu percaya supaya kita bisa masuk surga. Nah, tadi kakak sudah bilang di jawabannya siapa? Renata, bahwa untuk kita bisa hidup kekal, masuk ke dalam surga, hidup selama-lamanya sama Tuhan, kita harus percaya kepada satu Tuhan. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Siapa namanya, Cua? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau percaya sama yang lain gimana Kak? Apakah bisa selamat juga? Apakah bisa masuk surga juga? Pertanyaannya gitu ya. Nah, kakak mau kasih tahu begini nih. Memang di dunia ini ada banyak kepercayaan. Atau kita kenal sebagai agama. Ya, banyak orang beragama, banyak orang percaya kepada banyak Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah hanya cukup percaya bisa membuat kita masuk surga? Tidak. Cukup percaya kepada sesuatu nih, lalu kita bisa masuk surga. Bisa nggak? Tidak. Menurut Cua? Tidak. Enggak juga. Kenapa Kak? Kita kan udah percaya, yang penting kita percaya kepada sesuatu. Harusnya kita bisa masuk surga dong. Nah, tapi firman Tuhan bilang begini, dalam Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus berkata lagi seperti begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata siapa? Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan Yesus jelas mengatakan syarat paling penting kalau kamu mau masuk surga, mau tinggal selama-lamanya, mau hidup kekal di surga, harus percaya kepada satu Tuhan yang benar. Namanya siapa tadi? Tuhan Yesus. Nah, tadi Tuhan Yesus bilang di ayat ini bahwa Tuhan Yesus adalah apa? Yang pertama, jalan. Dan yang kedua, kebenaran. Dan yang ketiga apa? Hidup. Coba ulangin lagi 3 hal ini. Tuhan Yesus adalah apa yang pertama? Jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan artinya hanya ada satu arah, hanya ada satu jalan kita bisa naik ke surga, kita bisa hidup ke surga hanya melalui Tuhan Yesus. Kebenaran, bahwa untuk masuk surga kita harus hidup benar, hidup kudus. Nah, kebenaran itu hanya ada di dalam siapa? Tuhan Yesus. Dan hidup, artinya kita memiliki hidup kekal, kita bisa hidup kekal selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya gini Darren, apakah dengan tidak percaya Tuhan Yesus bisa selamat? Bisa nggak kalau nggak percaya Tuhan Yesus? Nggak bisa. Makanya deketin biar jawabnya kedengeran ya. Kalau nggak percaya Tuhan Yesus bisa selamat Darren? Enggak. Jadi untuk kamu bisa diselamatkan dan bisa masuk surga, kamu harus apa? Percaya kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga bilang, firman Tuhan juga bilang nih, di Keluaran 20 ayat 3. Firman Tuhan bilang ini, jangan menempatkan Allah lain ya sebagai pengganti aku, kata Tuhan. Jadi firman Tuhan bilang ini, bahwa Tuhan itu bukan nomor satu-satunya ya. Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang bisa membuat kamu masuk surga, yang membawa kamu kepada kehidupan kekal atau selamat gitu ya. Jadi hanya satu-satunya. Nah, untuk Darren, kakak mau Darren baca ayat firman Tuhannya. Ada ayat yang harus dibaca sama Darren.
Ayatnya adalah Yohanes 3 ayat 17. Coba Darren baca. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah, oke. Jadi karya keselamatan itu hanya dilakukan oleh siapa? Tuhan Yesus. Sudah terjawab buat Darren? Sudah Kak. Oke, teman-teman juga yang di rumah semoga bisa menjawab ya. Kita semua belajar. Nah, yang terakhir nih. Renata udah, Darren sudah, yang terakhir. Udah senyum-senyum nih. Cua kira-kira mau tanya atau mau diskusi tentang apa nih? Kak, apakah ada keselamatan untuk anak-anak? Waduh, keren banget pertanyaannya ya. Apakah anak-anak juga diselamatkan, Kak? Apakah anak-anak juga memiliki keselamatan gitu ya? Cua, Darren sama Renata masih anak-anak nggak? Masih ya? Masih anak-anak ya? Apakah kamu juga diselamatkan? Apakah orang dewasa aja kah yang diselamatkan gitu ya? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Nah, teman-teman yang di rumah, kakak mau bilang begini nih. Bahwa rencana keselamatan itu adalah kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, kabar baik tentang Tuhan Yesus harus didengar oleh semua orang. Mau itu orang tua, papa mama, orang dewasa ataupun anak-anak. Menurut kamu, anak-anak perlu nggak dengar cerita tentang Tuhan Yesus? Perlu dong. Kabar baik tentang Tuhan Yesus perlu kamu tahu nggak? Perlu. Perlu. Karena anak-anak juga perlu diselamatkan. Kenapakah anak-anak perlu diselamatkan? Kakak mau bilang gini sama teman-teman nih ya. Bahwa setiap kita yang lahir ke dunia sebagai manusia, kita lahir dalam keadaan berdosa. Ya, berdosa semua ya. Nggak ada satupun di dunia ini yang tidak berdosa, teman-teman. Jadi kalau kita berdosa, ada hukuman. Hukumannya apa? Mati. Dihukum di mana? Di neraka. Di neraka. Kita akan mati selama-lamanya di neraka. Tapi kakak bilang tadi ada berita keselamatan. Berita keselamatan tadi berita tentang siapa? Tuhan Yesus. Nah, apa beritanya? Bahwa Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia, jadi seperti kita, jadi manusia juga nih. Yang lahir ke dalam dunia lalu mati di kayu salib, menggantikan kakak, menggantikan Renata, Darren, Cua, dan juga teman-teman semua yang ada di rumah. Supaya kita nggak lagi dihukum karena dosa kita. Ya, sekarang kakak tanya sama kamu yang ada di sini. Kamu kan anak-anak nih, Cua kan anak-anak ya. Cua dulu nih karena Cua yang nanya. Cua pernah nggak berbuat dosa? Pernah. Berarti artinya kalau Cua pernah berbuat dosa, Cua harusnya dapat hukuman dosa. Ya, karena kamu berbuat dosa, artinya Cua pasti dihukum karena dosa. Kakak berdosa nggak? Berdosa juga. Renata, pernah berdosa? Itu apa artinya? Pernah. Darren pernah berbuat dosa? Pernah. Nah, semua orang yang berbuat dosa pasti dihukum. Tapi ada kabar baiknya, bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kita, buat kakak, buat teman-teman semua yang ada di sini, dan juga teman-teman yang di rumah, untuk menggantikan kita yang tadinya dihukum karena dosa, digantikan oleh Tuhan. Tapi kita harus percaya Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita dan menebus dosa kita. Baru kita diselamatkan. Anak-anak bisa gak diselamatkan? Bisa. Sekarang kakak tanya sama Cua, Darren, dan Renata, dan teman-teman yang di rumah. Siapa yang di sini mau percaya sama Tuhan Yesus? Saya. Kan kamu tadi udah ngerti ya, kamu udah berdosa, kamu gak bisa selamat. Kamu gak bisa menyelamatkan diri kamu sendiri karena kamu berdosa. Kamu butuh pribadi yang gak berdosa untuk menyelamatkan kamu. Cuma ada satu pribadi, namanya siapa? Tuhan Yesus. Dan sekarang pertanyaannya, kamu mau percaya sama Tuhan Yesus, Cua? Iya. Mau? Renata mau percaya sama Tuhan Yesus? Iya. Darren? Iya. Nah, kalau kamu mau percaya sama Tuhan Yesus, walaupun kamu masih anak-anak, kamu mau percaya sama Tuhan Yesus dan kamu diselamatkan Tuhan, kamu percaya hidup benar untuk Tuhan Yesus, hidup baik untuk Tuhan Yesus, rajin berdoa, rajin baca firman, tidak berbuat dosa lagi, kamu diselamatkan. Ya, jadi keselamatan bukan cuma buat kakak yang udah dewasa atau bapak pendeta, orang tua, papa mama di rumah, buat tante om, buat kakek nenek, enggak. Anak-anak juga bisa menerima keselamatan. Nah, Cua sekarang kakak mau Cua baca Alkitab nih, ayat firman Tuhan nih. Firman Tuhannya ada di Roma 6 ayat 23. Coba, mic-nya dipegang ya sayang. Oke, biar kamu bisa ngomong. Roma 6 ayat 23. Coba baca yang keras suaranya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, firman Tuhan bilang apa? Upah dosa adalah maut. Artinya kita akan mati selama-lamanya di neraka. Tapi
kehidupan kekal ada di dalam siapa tadi? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sudah terjawab, Cua? Sudah. Sudah. Nah, hari ini kita belajar ya tentang hidup kekal. Apakah semua orang diselamatkan? Apakah anak-anak diselamatkan? Nah, hari ini kita sudah belajar tentang keselamatan. Yang paling penting gini, kakak kasih kesimpulan buat teman-teman yang ada di rumah juga. Bahwa yang pertama, hidup kekal hanya ada di dalam namanya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Orang yang berdosa pasti mati dihukum karena dosanya. Ya, tapi supaya kamu bisa selamat tidak dihukum oleh dosa, kamu harus percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Kepada siapa? Tuhan Yesus. Dan kalau udah percaya sama Tuhan Yesus, masih boleh berbuat dosa nggak? Enggak. Nggak boleh lagi. Kita harus hidup benar, hidup menyenangkan Tuhan supaya kita bisa hidup selama-lamanya bersama tangan Tuhan Yesus di mana? Surga. Siapa yang mau masuk surga? Kakak duluan. Ya. Mau juga? Teman-teman yang di rumah mau nggak? Kalau mau angkat tangannya walaupun kakak nggak ngeliat. Atau ketik di kolom komentar, saya juga kak gitu ya. Jadi kalau kita semua masuk surga, hari ini yuk sama-sama. Sama kakak, sama teman-teman yang ada di sini kita ambil keputusan, kita doa sama Tuhan. Hari ini aku mau percaya Tuhan sungguh-sungguh, aku nggak mau berbuat dosa lagi. Dan aku mau hidup kekal nanti di surga sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Mau? Yuk kita berdoa yuk. Cepat tangan tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Teman-teman yang ada di rumah juga ikutin kakak berdoa ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih ya Terima kasih ya. untuk hari ini. Untuk hari ini. Hari ini Hari ini. aku mau ambil keputusan. Aku mau ambil keputusan. Aku mau percaya Tuhan Aku mau percaya Tuhan sebagai satu-satunya sebagai satu-satunya jalan kebenaran jalan kebenaran dan hidup dan hidup yang menyelamatkan aku. yang menyelamatkan aku. Aku nggak mau hidup dalam dosa. Aku gak mau hidup dalam dosa. Aku mau hidup menyenangkan Tuhan Aku mau hidup menyenangkan Tuhan. supaya aku hidup selama-lamanya Supaya aku hidup selama-lamanya kekal kekal bersama Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus di sorga nanti. di surga nanti. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Aku mengucap syukur Aku mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan. untuk kasih karunia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Nah, kita udah selesai hari ini ya. Semuanya happy? Darren happy? Happy. Hari ini senang? Sudah belajar happy ya? Senang ya? Jangan lupa firman Tuhannya dilakukan dan dibaca terus Alkitabnya. Hidup benar di hadapan Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Oke, teman-teman yang di rumah juga, kita sudah selesai untuk episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan tetap setia untuk melihat tayangan ini. Jangan lupa ya, di komen, di share, dan juga ikuti atau follow Instagram kita di Elroy Kids Church. Oke? Tuhan Yesus memberkati semuanya. Yuk dadah dulu sama teman-teman yang ada di rumah. Dadah teman-teman. Dadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati lagi.